Halo, jumpa lagi dengan Mitra Fabiola Kahena dalam talk show IAKN Ambon. Ini merupakan program IAKN Ambon TV, dan hari ini menjelang Idul Fitri. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Edi Said Rumahuru, dan juga Ibu Asyani Anwar, dosen pada IAKN Ambon, dosen Muslim ya, dan Bapak Dr. Manaf Tubaka sebagai dosen dan antropolog dari IAIN Ambon yang hadir bersama di kita saat ini. Kita akan berbincang bersama Pak. Ini tema kita menarik hari ini karena kita akan bicara mengenai berpuasa di kampus Kristen. Kita tahu Pak bahwa IAKN Ambon kampus Ambon dalam keragaman. Kita punya mahasiswa dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, dari Sabang sampai Merauke. Kita punya dosen juga pun demikian, dan tidak salah kalau kita membahas tema ini di konteks IAKN Ambon TV di talk show ini. Ibu Amel, bagaimana nih? Sudah berapa tahun di IAKN Ambon, Ibu Amel? Dari 2019, kayaknya hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Dan Ibu Amel ini kan dari Makassar langsung ya? Iya. Langsung ke IAKN Ambon. Dari kota Makassar. Langsung ke IAKN Ambon. Nah, mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman 6 tahun berpuasa di kampus Kristen di IAKN Ambon. Iya, jadi jujur saja memang sebelum masuk IAKN itu saya lupa kalau memang di Ambon ini kan ada segregasi gitu kan, Islam Kristen. Lalu kalau saya kan memang dari backgroundnya kampus biasa ya, yang memang berbaur di dalam dari Unhas. Jadi kalau pengalaman berpuasa dengan teman-teman yang berbeda itu sudah biasa. Bahkan waktu saya kuliah tuh saya punya 2 sahabat, satu Kristen Protestan, satunya Katolik. Iya. Nah jadi kalau saya lagi puasa, mereka ikut-ikut juga puasa. Tapi kalau saya lagi dapat halangan begitu, pada saat tidak puasa mereka ikut ajak makan bersama gitu. Nah setelah memang masuk ke IAKN, kadang-kadang kan ada orang yang artinya berasumsi negatif begitu kan, bilang ih kenapa berani masuk di kampus Kristen begitu, jangan sampai maksudnya mau sholat apa susah gitu kan. Nah jadi awal mula itu yang saya sangat sangat kaget waktu Ibu Au bilang, Ibu mantan rektor menyampaikan kepada kami kalau akan didirikan musola. Jadi saya bilang, Ibu tidak usah repot Ibu, kalau untuk kami tuh kami bisa sholat di mana saja. Lalu Ibu Awi bilang tidak apa-apa, karena ini memang kalian artinya ini kebutuhan. Jadi kalau sholat itu kan sesuatu yang wajib kalau di Islam. Nah jadi kami didirikan itu supaya kami tidak sulit lagi kalau misalnya mau mengajar harus keluar kampus, sholat di mana gitu, cari masjid. Nah jadi kalau ditanya bagaimana pengalaman selama 6 tahun ini untuk berpuasa di kampus Kristen, malah kadang-kadang itu Pak Bio, saya kayak lupa kalau saya sedang puasa gitu. Karena teman-teman sangat toleran. Jadi kalau misalnya ada saya tuh mereka tidak berani makan. Nah jadi kadang-kadang juga kan namanya puasa ini kan tetap juga kami makan kan. Kalau makan namanya kebutuhan ya, jadi tetap juga saya makan. Lalu kan perasaannya kan maksudnya kayak baru makan pagi saja. Nah jadi kalau siang itu ketika mereka mau makan itu mereka kayak ngumpet-ngumpet begitu di ruangan masing-masing. Nanti kalau memang kebetulan saya lewat, baru Ibu Amel mohon maaf ya kami makan. Lalu saya baru ingat, oh iya tidak apa-apa makan saja begitu. Lalu kalau masalah artinya berpuasa, artinya tidak ada sesuatu yang berbeda begitu saya rasakan dengan mungkin waktu di artinya di lingkup yang homogen, yang semuanya Islam. Jadi sama saja saya bisa sholat, kebetulan musola juga sudah disediakan sangat baik begitu, airnya mengalir kan terus. Lalu kemarin juga kami dari komunitas Muslim, jujur saya Pak sangat berterima kasih ketika Bapak dengan ibu-ibu Dharma Wanita mengadakan buka puasa. Kami bilang, ih kok Bapak sampai segitunya, maksudnya buat kami saja yang sangat kecil ini, minoritas ini dibuatkan sesuatu yang menurut saya itu sangat luas sekali gitu. Iya, nah jadi kalau perasaan saya ya saya fine-fine aja gitu, tidak ada yang beda gitu ya. Jadi sangat menikmati puasa di kampus Kristen. Iya, karena semuanya juga mendukung ya, baik itu mahasiswa, dosen, teman-teman dosen semuanya. Jadi saya sampaikan ke teman-teman,
kalau mau makan, makan saja, itu kan kebutuhan ya. Kalau di Islam kan diwajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Lah kalau misalnya saya tidak merasa beriman, saya batalkan puasa juga tidak masalah, itu pilihan saya gitu. Iya, Jadi saya bilang terserah kalian saja. Kalau memang lapar, silakan, itu tidak masalah. Jangan malu, jangan sungkan makan minum di muka saya, itu anggap saya tidak puasa begitu. Saya bilang ke mereka begitu. Terima kasih, Bang In, luar biasa memang. Jadi tunggu ya kalau Idul Fitri kita semua rame-rame ke rumah. Cuma rumahnya yang belum ada. Ya, Pak Rektor, ini tadi Ibu Amel sempat takjub ya, speechless tentang program buka puasa bersama nih yang tadi Ibu Amel sudah singgung tadi. Nah, ini juga merupakan bagian dari dukungan IAKN Ambon kepada teman-teman yang Muslim yang menjalankan ibadah puasa kerjasama dengan Darwanita Persatuan IAKN Ambon. Bagaimana dukungan Bapak kepada teman-teman Muslim selama kepemimpinan Bapak sebagai Rektor untuk menopang semua aktivitas termasuk ibadah puasa mereka? Ya, sebelum menjawab itu saya ingin memberikan apresiasi satu kepada teman-teman baik dosen, pegawai dan mahasiswa yang beragama Islam di sini, karena tadi seperti dibilang konflik 20-an tahun yang lalu dan orang berbicara tentang segregasi pemukiman, bahkan pemikiran, itu semua terbantahkan. Ketika terjadi pembauran dan bisa saling percaya, terbangun sikap saling percaya, lalu bisa hidup sebagai sebuah masyarakat bersama, itu sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kami. Nah, dalam kaitan dengan puasa Ramadan tahun ini, ada program dari Darwanita Persatuan di IAKN Ambon untuk membuat buka puasa bersama, dengan awalnya dengan dibilang ada dosen dan pegawai, dan saya bilang ada mahasiswa juga, jadi kami bisa support, juga digabungkan saja. Dan itu semua sebetulnya diorganisir oleh Darmonita, tetapi sebagai institusi kami memfasilitasi dan kami turut senang karena ini juga menunjukkan bahwa ibu-ibu yang dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan dianggap lebih sibuk di dapur, mereka juga sudah bisa memikirkan bagaimana membangun harmoni di antara sesama komunitas kampus yang beragam. Dan itu yang saya senang, karena itu saya sangat support. Dan tidak disangka memang mereka mengorganisir, dan itu mereka, kalau orang Ambon bilang badati, menanggung patungan begitu untuk mendapatkan yang terbaik untuk kegiatan itu. Dan saya sendiri berterima kasih karena semua teman-teman dosen, pegawai dan mahasiswa sebagian besar hadir, kecuali yang sedang berada di luar daerah atau di kampung. Dan lebih menguatkan lagi ketika mendapat seorang ustadz yang membuat tausiah yang sangat humanis dan religius. Ya, beliau adalah antropolog dari IAIN yang akan menjadi UIN nanti. UIN Ayam Sangaji. Pak Ustadz, ini bentar lagi Pak Ustadz, karena Pak Ustadz, bentar lanjut aja Pak Ustadz. Kemarin mengisi tausiah di sebelum buka puasa bersama. Bagaimana Bapak melihat konteks buka puasa bersama di IAKN Ambon? Ya, terima kasih ya Pak Fabio. Kita kira begini, ini momen yang langka untuk satu perguruan tinggi agama Kristen. Tapi karena dia di bawah naungan Kementerian Agama, otomatis ada mahasiswa dan dosen-dosen yang Muslim. Kalau kita bandingkan di IAIN kan belum ada mahasiswa Kristen atau yang lainnya. Dosen pun baru satu ya. Nah, dan demikian kan ini sangat terbuka sekali. Gitu. Karena itu di momen Ramadan kemarin saya sebutnya sebagai Ramadan dan spirit perjumpaan teologis. Nah, banyak orang tidak memahami bahwa puasa itu sebetulnya kemampuan untuk mengendalikan diri kan, itu. Dan di Islam itu kan
itu ajaran-ajaran yang tasawuf begitu. Puasa itu bukan untuk manusia, itu kan punya Tuhan. Tuhan tidak makan, tidak minum. Lalu kita disuruh beribadah menurut apa yang dilakukan Tuhan, gitu kan. Karena itu puasa itu hanya Tuhan yang memberi ganjaran. Kalian mau puasa jungkir balik, ada kanyang gitu ya. Misalkan puasa yang kuat atau paling lapar sekalipun, itu bukan penentuan. Oh iya. Bukan penentuan. Bahkan kalau lupa lalu makan, itu Nabi bilang tidak batal puasa. Puasa tetap lanjut. Nah, yang harus dilakukan itu kan, puasa itu melatih kejujuran pada diri sendiri, terutama pada Allah, jujur pada Tuhan, jujur pada diri sendiri, dan kemudian dilanjutkan ke jujur pada sesama. Nah, dalam konteks itulah IAKN itu telah membuka ruang yang sangat luar biasa ya, sangat inklusif, apalagi dimotori oleh ibu-ibu Dharma Wanita. Iya. Nah, itu luar biasa apa yang dikatakan Pak Rektor, misalkan soal ini kita patungan, kebetulan ada efisiensi ya. Jadi kalau ibu-ibu Dharma Wanita saja bisa menyiapkan buka puasa bersama karena ada saudara Muslim berpuasa di sini. Nah, itu luar biasa. Itu artinya saudara-saudara Muslim juga harus melihat bahwa ajaran kita bertemu secara konseptual itu bisa, karena semua orang itu kan dalam Al-Quran disebut dengan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, semua orang kan pasti menyembah Tuhan ya. Soal cara dia menuju Tuhan. Nah, di Muslim kita ada puasanya, ya kan? Nah, puasa cuma puasa kering gitu kan, tidak makan, tidak minum. Ada orang kan puasa cuma minum saja, boleh gitu kan? Nah, tapi di Muslim kan tidak boleh, harus puasa makan dan minum semuanya, puasa semua hal. Nah itu, dan karena itu kayak tadi diceritakan, kalau ada orang berpuasa lalu dia menghardik orang yang makan, itu nggak boleh. Jadi orang yang tidak makan harus dihormati. Bagian dari ujian. Bagian dari ujian. Memang itu tantangan di komunitas Muslim ya. Kalau ada yang puasa lalu ada orang makan, dia ini padahal. Nah itu puasa yang belum ini ya. Dia harus betul-betul meyakini bahwa puasa itu perintah dengan dasar iman yang kuat untuk kita mengintrospeksi diri. Namanya itu imanan wahtisaban. Nah, supaya ada dapat ampunan. Kalau gitu kan Nabi bilang ya puasa ada dapat lapar dan haus saja. Nah, saya apresiasi betul soal bagaimana inisiatif dari ibu-ibu DW IAKN Ambon dan Wanita. Ya, Pak Rektor, ini karena IAKN Ambon ini sangat beragam dan sangat harmonis sekali dalam mengelola kampusnya. Bagaimana Bapak terus menjaga keragaman itu? Karena kita tahu mahasiswa kita dari Sabang sampai Merauke ada, bahkan ada yang dari pesantren memiliki kuliah di IAKN Ambon. Bahkan dosen-dosennya beragama Muslim, Katolik. Nah, bagaimana Bapak sebagai pimpinan menjaga ini supaya dia bisa terus harmoni dan indah di IAKN Ambon? Ya, betul. Jadi tentu kesadaran keinginan itu ada pada semua orang. Nah, tinggal kita membangun sistem dan itu menjadi kultur, jadi habit kita. Maka saya kira IAKN Ambon ini hasil dari membangun bertahun-tahun sehingga sudah sampai pada level ini. Nah, untuk menjaga kelangsungannya, saya pikir menjadi penting bagi setiap orang yang mau bergabung dengan komunitas IAKN Ambon mengetahui nilai-nilai di sini. Dan nilai-nilai di sini yang ditonjolkan adalah, misalkan kami bilang, kampus ini kampus yang humanis, yang religius. Tentu aspek akademik unggul, daya saing itu tetap diperhatikan, dan tapi dengan penekanan pada humanis, religius itu kami mengedepankan kemanusiaan manusia sebagai subjek yang sangat penting. Dan karena manusia sebagai subjek, semua orang punya posisi martabat, punya posisi setara,
Dan karena itu saya pikir kalau suasana ini dipahami dengan baik oleh pengajar, tenaga pendidikan, mahasiswa, maka membuka ruang terbuka lebar-lebar untuk siapa saja dari komunitas, dari etnik, dari agama apapun mau belajar di sini. Dan itu kami utamakan, dan saat ini kami sedang mengembangkan supaya apa yang disebut dengan human dignity itu tidak hanya pada manusia tapi sampai kepada ciptaan yang lain. Dan betul kampus ini kampus dengan moto harmoni dan keragaman itu mesti nyata, bukan sesuatu tagline saja, slogan saja, tapi itu diwujudkan. Dan itu terkonstruksi mulai dari kurikulum sampai dengan implementasi tridharmanya, itu semua jalan. Iya, Ibu Amel, ini kita juga ini sekalian nih, saya menyelam minum air. Ini di tengah-tengah dialog ini juga kita ada sementara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Nah, bagaimana Ibu Amel meyakinkan teman-teman bahwa ya kan kamu benar-benar ini terbuka untuk semua orang. Ini karena kita mesti meyakinkan ini nyata bahwa Ibu Amel sebagai pengguna juga, sebagai dosen di sini merasakan sungguh bahwa harmoni itu tercipta dengan baik di kampus ini. Iya. Jadi memang kalau untuk dalam rangka penerimaan mahasiswa baru ini saya kan sudah mengalami sendiri bahwa memang saya diterima dengan sangat baik di kampus ini ya, walaupun saya artinya minoritas di kampus ini, tapi tidak ada perasaan minoritas di sini gitu. Jadi saya merasa bahwa malah kadang saya sama teman-teman yang Islam itu merasa seperti kayak diunggulkan gitu, kayak seperti yang kemarin misalnya Bapak Rektor buatkan buka puasa dan sebagainya, itu yang menurut kami masa di tengah efisiensi ini Bapak dengan ibu-ibu Dharma Wanita bisa melakukan suatu pengorbanan yang sangat besar cuman buat melakukan buka puasa begitu. Nah, jadi kalau pengalaman saya itu beberapa kali memang saya ke kampus itu naik ojol. Lalu ojol itu tanya, ibu di situ bikin apa di kampus YKN? Jadi saya bilang saya di situ mengajar dari 2019. Lalu dia bilang, oh di situ ada Muslim ya Ibu. Saya bilang, oh di sana banyak Kak. Jadi kampus kami itu kampus memang notabene kampus Kristen, tapi menerima semua agama. Nah, kebetulan saya sendiri ini artinya orang dari luar Ambon yang Islam dan diterima di YKN Ambon. Nah, jadi dia bilang, oh jadi di sana Ibu sudah ada berapa dosen, lalu ada banyak ya mahasiswa ini. Jadi saya secara tidak langsung seperti mempromosikan juga gitu bahwa oh iya kampus kami itu kan ada prodi-prodi umum, dan yang baru ini ada teknik arsitek, itu semuanya umum. Jadi saya sebutkan satu-satu prodi dari tiap fakultas. Lalu dia bilang, oh iya nanti kalau beta punya keluarga katanya tertarik masuk, beta kasih kontak ibu ya. Oh iya silahkan saja. Nah, kebetulan saja Pak Fabio karena kalau pulang kampung itu saya kan cerita gitu sama keluarga di kan Makassar. Di Makassar, di kampus nih, di kampung, iya di Makassar. Nah, jadi saya cerita tentang kondisi kampus. Nah, jadi akhirnya ponakan dari suami tuh dia tertarik masuk ke kampus YKN, tapi dia tertariknya sama prodi pariwisata. Nah, jadi saya bilang terserah saja karena itu kan kamu punya pilihan. Nah, jadi kalau di kampus manapun sebenarnya sama saja, cuman kalau di kampus kami nih malah saya merasa perbedaan di sini tuh sangat menyenangkan sekali begitu. Ibaratnya kita tidak bisa melihat warna kalau cuma satu, harus beragam begitu. Nah, jadi saya bilang saya itu di kampus YKN kalau momen misalnya Lebaran, teman-teman itu juga kayak rasa senang begitu, bisa masuk agak lambat, pulang cepat kan. Lalu kalau Natal juga kami juga merasakan hari raya Natal itu juga seperti ini ya, maksudnya ini sudah hampir Natal gini. Jadi teman-teman kadang bilang, ayo diajak ikut hunting yang aksesoris Natal ini kan. Jadi merasakan dua hari raya begitu. Luar biasa. Pak Ustadz, mungkin ada pesan lagi untuk YKN Ambon dan untuk semua yang menyaksikan siaran ini, bagaimana kita menjaga harmoni ini untuk Maluku, Indonesia, supaya bisa menjadi contoh untuk keberagaman.
Yes, saya kira YKN sudah membangun namanya basis pengetahuan yang berakar dari kesejarahan lokalnya. Orang Maluku itu kan berjumpa secara kultural Islam Kristen itu sudah jadi ini ya, saya ketual kalau ritual kan orang Muslim Kristen kan tinggal berdekatan, panggil bibi dan sebagainya ya. Kita di Maluku Tengah memang agak berjarak antar kampung ya, tapi itu juga ada hubungan-hubungan yang erat dengan Gandong misalnya. Nah, begitu YKN Ambon membangun harmoni dalam perbedaan, harmoni in diversity misalnya gitu ya. Nah kan itu artinya bukan sesuatu yang baru ya, tetapi YKN kemudian membangun ini dengan memasukkan spirit-spirit yang lebih memperkuat ya, kata anak-anak sekarang ini daging semua nih gitu ya. Lalu di dalamnya ada literasi keagamaan yang kuat, juga literasi kebudayaan ya, mempromosikan aspek-aspek yang genuine dari lokal kita ya, itu yang paling penting. Jadi kalau YKN sudah konsen pada situ, saya kira semua orang akan menjadikan YKN sebagai rumah bersama ya, untuk menuntut ilmu. Kira itu. Terima kasih Pak Ustaz. Yang paling terakhir Pak Rektor, terkait juga dengan penerimaan mahasiswa baru supaya meyakinkan masyarakat tentang kita benar-benar menjalankan harmoni ini, bukan hanya sekedar tagline, tapi itu semua dipraktikkan sampai ke aras paling bawah di kampus ini. Ya, sebagaimana disebutkan tadi oleh Bu Amel, kampus ini namanya Institut Agama Kristen Negeri Ambon dan sebentar lagi akan menjadi Universitas Kristen Negeri Ambon. Tetapi kata Kristen itu tidak membuat dia jadi eksklusif, tapi justru memaknai kekristenan dalam sejarah kita dan kemudian kita mempraktikannya, bahwa kekristenan itu mesti terbuka, maka nilai-nilai religiusitas Kristen di mix dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan universal, melahirkan apa yang kita formulasikan sebagai masyarakat yang harmoni dalam keragaman itu. Dan itu kita mempraktekannya di sini, menjadikan kampus ini sebagai laboratorium yang kemudian siapa saja datang di sini ketika kembali ke masyarakat dalam pengertian yang luas, dia bisa mempraktekkan lagi sehingga itu sangat berpengaruh. Nah, kami punya pengalaman mengelola mahasiswa dari berbagai latar belakang, termasuk yang beragama Islam. Ini soal informasi saja, dan kami informasi tentang apa, tentang keunggulan-keunggulan program studi yang ada di sini. Kalau mereka mengetahui ini dan mereka mau berkuliah di sini, apa yang ada di sini itu bisa dilihat pada web kami. Tapi kami dapat menyebutkan bahwa keunggulan kami yang ada di sini antara lain adalah kami punya musik yang kami bisa mengklaim sebagai program studi yang unggul di kawasan Indonesia Timur. Bahkan sudah menjadi rujukan untuk studi S1, S2, dan S3 dari seluruh wilayah Indonesia untuk program studi musik, dan kemudian untuk program pendidikan yang umum juga kami sudah punya teknologi pendidikan. Kami punya pendidikan bahasa Inggris, pendidikan sosiologi yang itu jadi kebutuhan masyarakat dan sekolah-sekolah. Nah, program studi umum yang lain, kami punya ilmu komunikasi, kami punya pariwisata, agama dan budaya, itu juga program studi umum yang itu bisa untuk dari agama apapun. Itu kajian agama dan budaya yang saya pikir ini menjadi kekuatan bagi YKN Ambon. Dan kalau tidak salah yang level S1 cuma ada di Ambon ya, Rektor? Dan untuk program studi agama dan budaya untuk level S1 Indonesia itu hanya ada di YKN Ambon. S2, S3 ada di berbagai tempat, tapi S1-nya hanya ada di YKN Ambon. Nah, sementara kami punya program studi umum yang di bawah Fakultas Sains dan Teknologi, seperti tadi disebutkan, ada sistem informasi, ada teknik industri dengan fokus teknik industri, yang sudah langsung kami menaruh fokusnya itu di mana teknik industri dengan fokus ke desain produk.
Dan sistem informasi pun kami sudah meletakkan fokus sistem informasi untuk melihat masyarakat kepulauan. Dan kemudian arsitektur juga, program studi arsitek juga kami sudah punya. Semua program studi kami bangun dengan memperhatikan konten, kata konteks kemaluan atau konteks lokal yang kemudian dielaborasi dengan konteks yang lain. Karena itu kepada masyarakat umum yang mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan studi, ya kan Ambon hadir memutus mata rantai ketergantungan dengan program studi yang selama ini tidak ada di Maluku, harus minimal ke Sulawesi atau ke Jawa untuk memperolehnya. Sekarang ada di YKN Ambon. Terima kasih Bu Amel, Pak Rektor, Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah ada di sama-sama Pak talk show YKN Ambon. Bagi semua yang telah menyaksikan acara ini, inilah kami YKN Ambon. Jadi boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Fasilitas jangan diragukan, apalagi kualitas. Jadi termasuk ada musola dan semua fasilitas yang mendukung teman-teman untuk mengembangkan potensi diri ada di YKN Ambon. Isi barang dalam karton supaya barang itu lebih aman. Inilah kami YKN Ambon, kampus harmoni dalam keragaman. Beta Fabiola Kahena pamit.